Oke, saya mau jelaskan mungkin video yang tadi saya edit, kemudian saya potong dan saya ketika zaman JF Kennedy ada hadirnya Marilyn Monroe sebagai infotainment, sebagai apa ya, sosok pihak ketiga, gambaran pihak ketiga sebagai robot, sebagai penguasaan wanita-wanita, ya kan, wanita selalu saya bilang katakan dia selalu dikuasai dan nggak tahu diri, sudah diperkosa minta tambah lagi kalau seperti itu. Kemudian tapi saya hanya menempatkan wanita sebagai gambaran yang ini justru menambah masalah lebih besar. Oke, lihat baik-baik. Kemudian di sisi almarhum Presiden Soekarno, ketika John F. Kennedy dibunuh oleh sistem assassin, kemudian adanya kudeta oleh sistem CIA, ya kan, oleh sistem uh, BIN dulu, nah itu asalnya BIN, ya itu dia. Kemudian ada gerakan genjer-genjer, ada gerakan penyebaran. Kalian tahu sistem genjer adalah biji dan tunas, ya. Nah sekarang sudah dituai, kemudian dua dilibas lagi dengan reformasi dan kita berjalan di generasi genjer-genjer yang tinggi. Kemudian ala-ala Amerika dimasukkan. Kenapa ala-ala Amerika? Amerikanya adalah copy paste, oke? Copy paste dari titik Salomo, ya kan? Yesus, Salomo menelan semua. Oke, jadi ada jalur kisah ke sana, kemudian diturunkan ke Amerika. Nah, bagaimana dengan Cina? Sama saja. Dia di belakangnya ada Rusia, ada Eropa juga, cuma dalam wujud yang lain. Itu adalah peranakan dewa-dewi. Yesus dewa yang paling tua, namanya Yesus. Kemudian adik-adiknya ada Buddha, ya kan, ada Buddha Kuan segala macam, ada Buddha. Itu sebabnya dia agak sedikit di bawah, Yesus tinggi, tergantung, ya kan. Kemudian ada Allah, ya kan. Nah, lucu dalam sisi Muslim ini adalah pergeseran. Kenapa? Dia tidak boleh ditempatkan sebagai anak-anak, tetapi dia harus ditempatkan sebagai kedewasaan. Kenapa? Karena titik Muslim itu ada titik di dinamika kealahan, tapi dia digeser, diturunkan, ya kan. Tanpa, oke lah kita bicara tentang penurunan DNA dan sebagainya, ya, tetapi kita jangan lupa apa? Ada kisah Sulaiman yang dikuasai oleh Eropa, oleh kerajaan itu, kemudian di total dikeruk semuanya, dan terkait dengan sejarah Indonesia, anaknya Sulaiman masuk ke Indonesia mendirikan Borobudur dengan simbol-simbol dan gambaran yang lainnya. Kemudian setelah itu diteruskan kisah Yesus lagi. Saya selalu berkata guru saya mati membela masih. Kenapa? Karena titik yang kedua kali namanya titik propaganda dan kemunafikan. Ya kan? Pada waktu itu masih dibaca titik munafik. Kau keturunan orang-orang munafik. Munafik adalah sebuah skala dari salah, masalah, dan kau bermasalah. Dan titik bermasalah tidak kau akui, tidak kau perbaiki, makanya itu disebut titik munafik. Jadi ketika zaman Yesus sudah berkembang titik-titik yang dari diawali dengan salah. Ingat kisah Kain dan sebagainya, kisah awal dinamika wanita dan pria, ya kan, yang dari sejak kejadian dilecehkan. Saya dan hidup saya selanjutnya, apapun resikonya, saya mati, saya akan tempatkan kembali. Oke, saya sudah menempatkan kemuliaan kembali untuk para malaikat. Saya akan menempatkan kembali kemuliaan bagaimana utusan malaikatnya yang disebut manusia yang kalian pergunakan. Dan kalau kalian tidak sadar, ya kembalikan. Karena utusan manusia itu adalah kantong-kantong yang berisi dengan malaikat-malaikat. Namanya tubuh. Kau tak bisa berguna, maka matilah dan kembalikan seluruh unsur-unsur tubuh untuk terurai dan kembalikan kepada Tuhan. Anda yang berguna, Anda akan menikmati hal-hal yang lain. Anda bisa menikmati kebahagiaan yang lebih panjang lagi. Oke, itu sebabnya kesengsaraan nanti kita kaitkan dengan apa, tetapi lorong waktu kita juga tahu bagaimana masalah tercipta, ada solusi, ya kan? Tetapi karena solusinya pun dimanfaatkan dengan sistem seperti gambar-gambar yang saya sudah ungkapkan, seperti apa yang saya sudah uraikan, ya kan. Itu sebabnya kita ada satu. Halo rakyat Indonesia, saya tahu Anda. Oke, terima kasih masih bersama dengan saya, dan salam saya untuk para mega CS, ya kan, seletinggo, ya kan, mau MPR umur sekian, ya Anda harus tahu diri. Kemudian peranakannya yaitu
bapak pimpinan kita dan lain sebagainya. Kemudian anaknya yang sudah dibuat hierarki, sama seperti kisah dulu Jogja terpecah, Surakarta mendirikan sendiri, ya kan, hierarkinya sudah dibangun, ada yang jadi calon pemimpin di sana dan sudah memimpin di sana, dan itu sudah pengulang. Tapi satu, lorong waktu berkata, dalam kisah Sulaiman, baik di dalam Al-Quran disebutkan soal jin, bagaimana tahta itu bisa pindah tiba-tiba jauh di mana. Kemudian Salomo dalam kisah Bible, ya kan, dia bertemu dengan Tuhan Allah, dia mendapat hikmah, ya, semuanya sedang terjadi. Pada siapa? Pada saya. Nama saya Luis Heru, tetapi saya di Bali, saya diberikan karunia dan saya menggantinya menjadi Zero Witch. Kisah orang kehidupan menjadi kitab kehidupan, penuntun untuk menikmati karmamu. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Masih bersama dengan saya.